Ini sebetulnya uh, dianggap sebagai barang konspirasi dan lain sebagainya gitu. Karena memang terkadang orang-orang ini tidak paham gitu. Tidak paham dalam arti sebetulnya fakta atau tidak gitu. Tapi yang jelas Aida ini sangat luar biasa menurut saya. Karena Aida selama ini menyajikan fakta ya, antara korban dan pelaku, bahwa korban ini ada, pelaku juga ada gitu. Lalu kemudian diadakan sebuah rekonsiliasi, dan inilah yang kemudian banyak hipotesa-hipotesa liar yang dialami oleh atau yang dianggap oleh sebagai pihak ya, yang tidak setuju bahwa ini adalah kriminalisasi umat Islam dan sebagainya. Tidak, karena ini bukan barang baru dalam sejarah umat Islam. Artinya ternyata dalam sejarah umat Islam ada kelompok-kelompok seperti ini yang kemudian melakukan kekerasan atas nama agama. Maka ini sangat bagus sekali gitu. Baik, saya akan membahas tentang kenapa sih orang bisa berpikir ekstrim gitu. Kenapa orang bisa berpikir destruktif yang mengatasnamakan agama gitu. Yang pertama, menurut saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Fiqhul Maqasid yang dikarang oleh Yusuf Qaradawi, bahwa kata beliau bahwa biang kerok daripada ekstremisme ya, radikalisme dan terorisme itu adalah literasi beragama ya, literasi beragama ya. Mereka terjebak kepada teks-teks ya, tidak bisa memadukan antara fikih dalil yang terdapat di dalam agama kita lalu dengan kondisi realitas gitu. Kadang ada di sana kepentingan politik atau kepentingan sesuatu yang memang membutuhkan justifikasi atau legalitas syar'i, sehingga dia kadang untuk melegalkan kekerasan dia menggunakan dalil-dalil keagamaan, dan itu faktanya seperti itu. Makanya kemudian dalam banyak hal kata Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebagai sebuah prolog ya, dia mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Karena teks keagamaan tersebut, baik di dalam Al-Quran, di hadis, itu ada makna-makna muqayyad, ada makna-makna mujmal, ada makna-makna nasah wal mansuh, ada makna am dan makna khos gitu. Artinya kalau orang nggak punya disiplin ilmu ya tentang usul fikih, qawaidnya, tata bahasa Arab, nahwu dan shorof dan sebagainya, itu sering salah dalam menafsirkan teks keagamaan tersebut. Nah, fenomena hijrah ya, fenomena orang yang akhirnya mendadak menjadi soleh dan mendadak menjadi mufti, ini adalah problem masyarakat urban kita ya. Sebagaimana contoh misalnya kita lihat saudara-saudara kita yang kemudian mendadak soleh ya, mendadak menjadi mufti ceritanya karena hanya melakukan daurah sehari 2 hari ya, lalu dia mendapatkan sebuah nilai atau value, kemudian dia berfatwa dengan sok taunya dalam masalah-masalah urusan yang misalnya ulama saja menghindari masalah-masalah bab-bab tersebut. Contoh dalam masalah urusan darah. Tapi orang ini yang nggak pernah belajar usul fikih, itu justru mereka belajar, mencari dan berani berfatwa. Ini menjadi problem sebetulnya di masyarakat urban. Maka masyarakat ini urban ini mendadak soleh karena mereka mendapatkan doktrin-doktrin keagamaan tersebut di ustadznya atau di komunitas tertentu gitu. Dan sehingga kalau kita bicara dari hulu ke hilir, ini kita bicara hulunya gitu. Penyebabnya kenapa orang bisa jadi teroris gitu misalnya. Karena memahami agama itu seperti itu. Makanya kemudian ada seorang ulama, Abdullah bin Wahab, seorang tabi'in, pernah mengatakan, laula maliku wal lais la halaktu kuntu adunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Sungguh, kata dia, kalau bukan karena Imam Lais dan Imam Malik, aku telah celaka. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Ya, karena apa? Nggak bisa gitu. Secara tes keagamaan bisa diamalkan tanpa kita mengetahui maksud dan tujuan. Nah, sekarang kita zaman berbeda. Kemudian kita jauh dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mempunyai masalah yang banyak gitu dalam masalah kondisi realitas kita gitu. Sehingga kemudian dalam satu bukunya Abu Mus'ab As-Suri itu pernah mengatakan bahwa
salah satu fenomena lahirnya kelompok-kelompok takfir di dalam bukunya Dakwah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, itu dia mengatakan bahwa ada 4 penyebab pemikiran takfir itu muncul di tengah masyarakat kita. Kata dia, pertama adalah pemimpin yang zalim, atau pemimpin yang dinarasikan berbuat zalim kepada umat Islam. Yang kedua, kata beliau, adalah integrator yang kejam. Ya, bagaimana kita lihat akhir-akhir ini, kita melihat bagaimana anggota kepolisian berbuat kejam ya kepada umat Islam misalnya, dan itu diviralkan terus-menerus gitu. Lalu yang keempat adalah kebangkitan Islam yang lemah. Ya. Artinya apa kebangkitan Islam yang lemah? Ketika Islam ini dikaji oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Orang-orang yang nggak punya bahasa Arab, nahu sorob, dia tidak mau mempunyai tentang ilmu usul fikih, tapi dia belagak berfatwa. Ya, karena mendadak soleh. Mereka seringkali membuat orang itu tergiur dengan mereka karena penampilan mereka yang begitu Islam, yang begitu keren gitu. Lalu yang keempat, kata Abu Mus'ab As-Suri, itu adalah anak-anak muda ya yang bodoh ya, tapi merasa terzalimi. Wah, itu akan melahirkan, kata Abu Mus'ab As-Suri, pemikiran takfir. Wah, ini sangat mengerikan gitu. Nah, sekarang narasi-narasi tersebut ya, pemimpin yang zalim ya, narasi tentang integrator yang kejam ya, kemudian tentang kebangkitan Islam yang lemah, yaitu ketika Islam dikaji oleh orang-orang yang tidak kompeten. Lalu yang keempat adalah anak-anak muda yang merasa terzalimi. Ini lengkap sudah. Dan ini membuat pemikiran itu takfir ini akhirnya merajalela gitu. Nah, inilah yang kemudian lahirlah generasi-generasi ya seperti saya ini pada waktu itu ya, akhirnya kita terkontaminasi lah dengan pemikiran-pemikiran seperti itu ya akhirnya, dan ini problem masyarakat urban sebetulnya yang kita harus peduli dengan masalah-masalah seperti ini. Makanya kemudian yang harus kita ini, bagaimana cara menangani masalah-masalah seperti itu. Sebetulnya pertama kembali lagi kepada masalah literasi kita ya, karena kita masuk dulu dalam proses-proses literasi, maka kembali juga harus proses literasi gitu. Dan seorang teroris ya itu tidak ujuk-ujuk menjadi seorang teroris sebelum dia mengalami beberapa hal dulu. Pertama adalah intoleransi dulu ya, kemudian yang kedua itu masalah radikalis. Yang keempat itu adalah terorisme. Ya, seorang ujuk-ujuk nggak jadi teroris sebelum dia mengalami yang ketiga hal ini gitu. Nah, kita takutnya saya pernah diundang oleh Polda Maluku Utara ketika ada anggota Polwan yang terlibat ya kelompok JAD. Saya dipanggil ke sana. Saya tanya, ini ikut kelompok mana gitu, ikut aliran yang mana? Oh, ini satu kelompok Salafi gitu. Nah, kelompok Salafi akhirnya dikumpulkanlah anak-anak Salafi terus, yang anggota-anggota polisi yang ikut kelompok Salafi. Lalu kata mereka begini, dia dengan nada protes bilang ke saya, Ustadz, kami ini nggak disuruh ngebom gitu, kami ini nggak disuruh untuk, bahkan kami dilarang untuk demo. Betul, memang betul, saya paham, Anda nggak akan disuruh ngebom dan nggak akan disuruh demo-demo kayak begitu. Tapi Anda bersikap intoleransi kan dengan saudara-saudara Anda. Betul, Ustadz. Anda bersikap tidak tasamuh, toleransi kepada kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sudah berkarat ratusan tahun di Indonesia. Iya betul, Ustaz, karena itu bid'ah. Nah, saya takutnya antum seperti saya ya, yang mana itu bermula dari intoleransi dulu ya kan, lalu mengatakan Maulid Nabi bid'ah, kemudian tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah gitu. Semua dikatakan bid'ah, padahal itu punya dasar gitu. Di umat Islam ada yang namanya satu darai, ada artinya sar'u maqoblana, ada yang namanya masalah wal mursalah ya kan. Artinya kalau kata Ibnu Mas'ud, man ra'ahul muslimin hasanan fahuwa indallahi amrun hasan gitu. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu juga adalah sebuah kebaikan gitu. Nah, artinya kita tidak serta-merta mudah membid'ah-bid'ahkan seperti itu. Nah, kalau kita sebagai tolabul ilmi yang baru belajar beragama, kemudian kita dikit-dikit bid'ah, saya takut, saya bilang sama mereka, kelompok yang teman-temannya Bribda Nesti yang bergabung dengan jihad ini, saya bilang ini, saya takut antum kayak saya nantinya. Itu saya berawal, misalnya saya nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya tidak mau membaca Pancasila, saya mengatakan rokok itu haram, saya mengatakan musik itu haram, sehingga tidak ada dalil yang lain, saya tidak bersikap toleransi. Itu awal sebelum saya jadi teroris seperti itu. Lalu ntar naik level menjadi radikal.
Nah, mulailah saya radikal, membangun akwal-akwal yang keras gitu. Nah kemudian yang keempat baru jadi teroris. Nah saya nggak mau antum nanti naik level. Dan ternyata itu terbukti 3.500 teroris yang ditangkap sejak tahun 2000 sampai 2010, 2000 sampai 2020, 2 dekade ini, itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bermadzhab atau orang-orang yang anti bermadzhab. Apakah itu dari Salafi, apakah itu dari Ikhwani, apakah itu dari Tahriri, atau kelompok-kelompok NII dan lain sebagainya, yang kemudian mereka cara beragamanya itu tekstualis. Inilah betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi, bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme adalah literasi beragama. Maka berhati-hatilah Anda dalam mencari seorang guru, mencari seorang ustadz, mencari seorang murabi, karena itu menentukan dunia dan akhirat kita. Kalau itu kita tidak bijak mencari guru dan ustadz, kita akan sulit. Nah, makanya inilah menjadi tantangan buat kita, ya, menjadi tantangan buat kita dalam masalah terorisme ini, gitu. Itu yang pertama. Nah, itu kemudian selanjutnya di pembahasan saya, ya, di slide ini, coba bisa kita lihat. Nah, ini salah satu buku yang dimiliki oleh kelompok teroris, ya. Ini dikarang oleh Abu Yusuf alias Mustaqim, ya. Judulnya Fadhhab anta wa rabbuka. Maka pergilah kamu bersama Tuhanmu, ya. Ini yang menulis seorang anggota Jamaah Islamiyah, ya, bernama Abu Yusuf, dan kemudian satu SPK dengan kita, ya. Dan dia mengutip salah satu di ayat Al-Quran gitu, ketika dia menyindir orang-orang Bani Israel yang tidak mau berjihad. Jadi ini inspirasinya seperti itu. Nah, saya sedikit cerita, ya, akibat buku ini rekan-rekan saya, ya, di Aceh itu, ya, itu berinisiatif, ya. Dia katakan, wah, itu di buku itu ada kata-kata walaupun dengan kita kenapa nggak berjihad walaupun dengan pisau dapur sekalipun. Nah, ini memprovokasi kemudian rekan-rekan saya untuk beramaliyat karena gara-gara baca buku ini. Dan ini saya akan jelaskan bagaimana buku ini kemudian provokatif sekali. Coba kita lihat halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya tolong next. Nah, ini kita coba besarkan. Nah, ini ada beberapa judulnya, ya. Pertama, judulnya adalah yang pertama ini, saya jelaskan daftar isinya dulu. Jamaah jihad yang akan ditinggal anggotanya. Ketahuan sekali bahwa penulisnya ini agak bermasalah problem dengan Jamaah Islamiyah menjadi kelompok jamaah induk daripada Abu Yusuf ini. Karena pada waktu itu Jamaah Islamiyah mulai mereview, mulai mengevaluasi gerakannya gitu. Bahwa Jamaah Islami sudah rujuk nih, kenapa nggak jihad? Wah, katanya begitu. Kemudian yang kedua itu ada daftar isi, misalnya mujahid sejatinya sedikit. Jadi kelompok ini tidak pernah merasa walaupun sedikit mereka tetap pede. Ya, kadang mereka menggunakan hadis-hadis bada al-Islam ghoriban fasaya udu ghoriban kama bada. Islam itu ketika muncul asing dan kelak menjadi asing sebagaimana yang pertama, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Nah, ini di halaman 2. Kemudian di halaman 3, meninggalkan jihad, ya, amaliyat atau perang itu dapat menghilangkan status mukmin. Nah, ini yang saya stressing di sini, ya. Kenapa mereka mau beramaliyat, ya? Kenapa? Kalau dia nggak beramaliyat, kalau dia tidak berjihad, itu status keislamannya akan hilang gitu. Nah, ini luar biasa ini, ya. Dia kalau nggak jihad itu akan jatuh pada kemunafikan. Bahkan kalau kelompok jihad itu menafsirkan yakfur bitogut wa yu'min billah. Kalau nggak kufur kepada togut dan beriman kepada Allah, sebagaimana syarat la ilaha illallah, menafikan tuhan-tuhan palsu lalu menetapkan Tuhan sebagai Allah sebagai ilah, itu dia akan nggak diakui sebagai seorang muslim. Makanya kemudian orang yang kena brainwash dalam pemikiran-pemikiran seperti ini, dia mau nggak mau dia harus jihad, mau nggak mau dia harus amaliyat gitu. Ini yang ngeri di sini gitu, ya. Kemudian yang keempat, ya, meski sedikit dijamin oleh Allah. Artinya apa? Walaupun mereka sedikit, mereka tetap dijamin kemenangan oleh Allah. Ya, itu banyak dalam hadis-hadis mereka selalu pakai tentang la tazulu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Ya, akan muncul, ya, akan senantiasa muncul sekelompok manusia, ya, yang terus berperang di jalan Allah dan mereka akan menang. Jadi mereka membaca bahwa mereka nanti akan menang gitu. Kemudian yang nomor 5, keluar dari keterpasungan, ya.
sejatinya yang sedikit itu yang mau berperang dan lain sebagainya. Dan ini banyak sekali ya. Dan ini beberapa contoh saja menurut saya.